Tren tampil cantik dan awet muda telah membuat penetrasi produk skincare meledak beberapa tahun belakangan dengan segala dinamika dan kontroversi yang mengiringinya hingga berujung pada perseteruan panas yang menggemparkan. Yang terbaru, aksi nekat Sheila Saukia melabrak dokter detektif atau doktif sambil live menjadi trending topik. Nyaris tak pernah terjadi sevulgar ini sebelumnya. Inilah detik-detik mencekam pihak Sheila Saukia melabrak reviewer nyentrik doktif saat tengah live di sebuah restoran. Kegaduhan pemain skincare versus reviewer kritis kali ini mencapai titik klimaks di jalan. Doktif menyebutnya pengeroyokan, namun bagi Sheila Saukia sebuah penumpasan terhadap pemfitnahan. Kekeh dengan versi kebenaran mutlak masing-masing, di panggung ini baik Doktif maupun Sheila Saukia saling membongkar borok masing-masing. Doktif menuding Sheila belum menarik produk berbahayanya dari pasaran tanah air. Sementara Sheila menuding Doktif telah melakukan pemerasan hingga 20 miliar rupiah. Menyusul kontroversi panas yang menyita perhatian jagat maya, tim Insert Investigasi melakukan penelusuran ke tempat Doktif maupun Sheila, namun hasilnya nihil. Di alamat yang kabarnya menjadi salah satu kantor dan gudang, tim kami pun tak berhasil menemui Sheila Saukia secara langsung. Bapak, Sheila Saukia ada nggak? Nggak ada, ini ke gudang. Oh ini gudangnya? Gudang, nggak ada, cuma saya doang sendiri. Karyawannya nggak ada Pak? Nggak ada, udah 1 minggu libur kan. Oh gitu? Iya. Kemarin mungkin Pak yang masalah itu loh. Waduh, iya sih saya dengar, cuma saya nggak tahu itu. Nggak tahu apa-apa? Nggak tahu apa. Tapi bener ini berarti gudang tempat yang Iya. skincare-nya Kak Sheila ya? Gudang, iya. Jadi Bapak mungkin ini beroperasinya tuh sejak dari hari apa sampai hari apa? Waduh, saya juga orang baru. gitu. Saya jaga baru. Oke. Yang Bapak tahu gitu operasional di sini biasanya jam berapa? Operasionalnya ya biasa normal, Senin Jumat. Oke. Iya. Ini, office hour juga nggak Pak? Hah? Office hour juga? Iya. Belakangan, setelah saling aksi membuka aib, kini berlanjut ke aksi saling lapor. Baik Doktif maupun Sheila Saukia masing-masing memiliki dalil yang digadang-gadang bakal membuat lawannya tak berkutik di muka hukum. Doktif menuding Sheila telah melakukan pemaksaan disertai kekerasan. Sementara Sheila murka karena telah dirugikan dan dicemarkan nama baiknya oleh sang dokter. Ini nanti akan meluas ya, jadi semua yang di situ ada juga yang diduga memberikan uang juga nanti akan dikasih. Itu semuanya akan kena ya, satu rombongan mereka semua akan Doktif laporkan. Jadi apa yang di sini itu karena pada saat itu nama yang Doktif ketahui pada saat itu udah malam banget, Doktif pengen cepat pulang. Ada sesuatu yang dilaporkan ya, tapi kita nggak bisa bilang sekarang. Nanti kita akan jawab nanti di hari Rabu kita ada press con. Terkait apa? Masih seputaran perskincarean inilah ya, persaingan bisnis ini. Apa aja sih mungkin? Berarti apa kerugiannya nih Kak? Banyak sekali kerugiannya. Apa aja nih Kak, boleh di-spill kerugiannya apa aja? Nanti kita Nanti kita jelasin waktu kompresi pers aja ya. Sedikit bocorannya aja Kak, mungkin Bang boleh bocorannya Bang sedikit aja. Waduh. Karena Ya, ini yang udah kalian sepakat lihat buat- aja deh sayang kayak mana Iya, ya kan. iya. Kerugiannya gimana di nama juga, Pasti. di nama brand juga, banyak sekali kerugian. Setelah saling lapor, sepertinya berlanjut ke perang mental dan masing-masing mengklaim kebenaran. Dalam obrolan terbaru pasca konfrontasi vulgar, masing-masing mengaku tidak gentar, meskipun menurut Doktif, pihak Sheila Saukia kabarnya sempat meminta damai. Untuk para owner skincare yang nggak suka ketahuan, jangan menggiring opini atau menggoreng. Yang Doktif lakukan selama ini mereview sebuah produk tidak ada hoax. Itu adalah fakta. Sangat siap. Kita kooperatif. Dengan laporan Doktif kita kooperatif. Aku berharap juga dengan laporan kita, Doktif juga harus kooperatif. Kita sama-sama kooperatif. Tidak, saya demi membela kebenaran sama sekali. Mengantisipasi pecahnya konflik horizontal secara terbuka seperti ini, pihak BPOM kabarnya sudah pernah mengundang secara langsung para produsen hingga reviewer skincare termasuk Doktif dan Sheila Saukia.
Hanya saja, terhadap resolusi BPOM ini, baik Sheila maupun Doktif memiliki penafsiran masing-masing. Kenapa sebaiknya Badan POM yang mengumumkan untuk melindungi teman-teman sendiri, sebab kalau Anda yang mengumumkan, misalnya Dr. Sofik menemukan sesuatu, terus dia umumkan, ada dua manifestasinya yang kemungkinan terjadi. Pertama, Dr. Sofik akan dituntut sama brand yang dokter laporkan, karena bukan wewenangnya. Yang kedua, di situ ada konflik kepentingan dan sudah diakui sama Dr. Sofik sendiri. Itu kalau dia membuat merugikan, kerugian itu bukan hanya dalam bentuk. Dari kasus ini banyak teman-teman saya yang udah karena nge-PHK karyawan ada ratusan. Kita nggak tahu di luaran sana yang owner-owner yang nggak berani speak up ada berapa udah kerugiannya, kita nggak tahu. Nah, kalau untuk pendapat aku sendiri sih sebenarnya boleh-boleh aja ya Kak ya. Karena terus apalagi yang namanya skincare, cewek itu kadang kayak ngelihat brand naik dikit, ada brand baru, pasti kita tuh rasa penasarannya itu lebih. Nah, dengan adanya review dari orang yang lebih berpower itu menurut aku penting. Kenapa? Jadi buat cewek itu nggak terlalu coba-coba juga sih, pengen nyoba ini nggak taunya nggak cocok. Akhirnya kan terus-terusan malah bikin mukanya itu nggak sehat gitu. Menurut aku sih secara pribadi ya, kalau misalnya untuk untuk review-reviewan ini boleh-boleh aja sebenarnya, dan kita juga sebagai cewek juga butuh untuk kayak review yang asli gitu loh, karena kan banyak banget berseliweran yang kayak brand baru tapi kita nggak pernah tahu nih review aslinya. Nah, kita sebenarnya jujur aku pribadi sih terbantu banget dengan pereviewan kayak gitu ya. Sekarang alhamdulillah kulit aku tuh udah jauh lebih mendingan dibandingkan tahun 2023 kemarin, karena kan sempat gelap banget warna kulitnya, tapi sekarang tuh udah mulai sedikit-sedikit itu tonnya naik, terus juga ada sedikit perubahan, kelihatan jauh lebih sehat dibandingkan sebelumnya. Kalau dulu mungkin karena kurangnya edukasi kali ya, jadi kurang tahu kalau misalnya ada produk berbahaya. Taunya itu setelah lagi rame-ramenya sekitar tahun 2021 tentang skincare. Di tahun 2013 waktu itu ngerasanya kurang edukasi, kurang update sama hal-hal yang kayak berbahaya gitu. Jadi asal aja beli produk dan asal pakai aja. Jadi memang kurang informasinya dari aku, dan kesalahan akunya juga nggak teliti dalam memilih produk.